Shalom Bapak Ibu Guru dan juga Ibu Kepala Sekolah serta anak-anakku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat memasuki pembelajaran yang baru di semester yang baru ini. Baik saudara semuanya, sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita mengawali dengan sebuah renungan singkat untuk mendasari kegiatan kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau sudah menopang menolong kami, sehingga hidup kami sampai hari ini terpelihara oleh karena nama-Mu. Kami akan mengawali, memulai semua kegiatan kami. Mari Tuhan Kau memampukan kami. Dan sebelum pada kegiatan kami kerjakan, kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Dan karena itu Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berbicara kepada kami, mengurapi kami, dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih khususnya dan Bapak Ibu Guru dan semuanya, mari kita akan mendengar dan belajar firman Tuhan pagi hari ini yang kita ambil di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Tetapi saya akan membacanya mulai dari ayat yang ketiga. Sekali lagi 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima, tetapi saya akan membacanya mulai dari ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah saudara, hari ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya belajar tentang bagaimana yang pertama kita harus berusaha sungguh-sungguh dan yang kedua menambahkan. Ya, ada dua hal yang kita akan pelajari bersama. Nah saudara, dalam ayat yang kelima tadi kita mendengar firman Tuhan, justru karena itu. Karena apa? Karena ayat 3 dan 4 tadi. Dikatakan ayat yang ketiga, kita dianugerahkan oleh Allah kita sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ini berarti bicara soal iman kita. Ya. Lalu yang kedua, kita dianugerahkan di ayat yang keempat tadi janji-janji yang berharga. Kita tahu bahwa janji Tuhan luar biasa dan terlalu banyak kalau kita mau membaca di dalam Alkitab kita. Dan janji yang paling kita pegang ya adalah janji bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, bahkan sampai kepada kekekalan Tuhan menyiapkan tempat bagi kita. Nah, karena itu, karena ada dua hal yang penting tadi, yaitu Allah menganugerahkan hidup yang saleh, bicara soal iman, Allah menganugerahkan janji-janji yang berharga, soal masa depan, soal kekekalan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ada hal yang penting di dalam ayat 5 ini dimulai. Apa itu? Bahwa karena kita sudah mendapatkan ayat 3 dan 4 tadi, maka kita harus menambahkan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan di situ, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Nah, kata sungguh-sungguh, ya, kata sungguh-sungguh dikatakan di situ berusaha, sungguh-sungguh berusaha. Dalam terjemahan versi NIV, New Internal Version, ya bahasa Inggris, di sana dikatakan berusaha sekuat-kuatnya. Jadi anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita sudah punya iman, yes, amin. Kalau kita sudah diberikan janji Allah, yes, amin. Karena itu kita harus berusaha sekuat-kuatnya. Apa yang sudah kita punya ini kita tambahkan. Apa yang kita harus tambahkan? Dalam Alkitab kita di hari ini 2 Petrus pasal yang ke-1 itu ada 7 sifat. Tetapi saya tidak membicarakan itu semuanya. Saya hanya ingin membicarakan ada sifat yang harus ditambahkan, yaitu kebajikan. Itu yang pertama, dan yang kedua pengetahuan. Ya. Nah,
Anak-anakku yang dikasih Tuhan, iman sudah kita punya, tetapi kita harus tambah dengan apa namanya kebajikan. Nah, kebajikan ini bicara keadilan. Jadi anak-anakku yang dikasih Tuhan, Anda dan saya dilatih oleh Allah untuk melakukan keadilan. Adil dalam banyak hal. Adil di dalam berbagi satu dengan yang lain, adil dalam memperhatikan satu dengan yang lain, adil dalam mendukung satu dengan yang lain, adil dalam memperlakukan satu dengan yang lain, dan sebagainya. Tetapi yang kedua, anak-anakku yang dikasih Tuhan, di situ dikatakan, di samping kita menambahkan dengan kebajikan, iman juga harus ditambahkan dengan yang namanya pengetahuan. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, pengetahuan, ya, ini bicara soal knowledge, ya, bicara soal pendidikan. Nah, jadi anak-anakku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita yang sudah punya iman ini, kita harus menambahkan dengan knowledge, pengetahuan. Nah, beruntung kalau kalian di antara sekian banyak anak-anak di negeri ini, kalian boleh belajar, kalian boleh sekolah. Beruntung, dan Anda harus memuji Tuhan dalam hal ini. Nah, fungsi dari pembelajaran ini adalah yang pertama. Di sekolah kita ini diberlakukan tentang bagaimana Anda dan saya semakin dipertajam pengenalan kita, pengetahuan kita tentang Allah kita. Itu yang pertama. Nah, di samping itu, Anda dan saya dilatih untuk belajar. Dalam konteks ini adalah belajar dari sisi pengalaman kehidupan. Karena ada sebuah pernyataan yang tentunya kita harus tahu bahwa belajar itu adalah sepanjang masa. Karena ada kata long life education. Jadi kalau Anda dan saya belajar itu hanya sepotong-sepotong, maka Anda dan saya tidak mendapatkan pengalaman-pengalaman kehidupan. Tetapi kalau Anda dan saya sepanjang hidup ini belajar, maka akan banyak pengalaman-pengalaman kehidupan yang kita peroleh. Nah, kalau kita sudah mengenal Allah kita, pengetahuan kita tentang Allah kita itu dipertajam. Karena di sekolah kita ini diberlakukan, ya, tentang bagaimana Anda dilatih untuk membaca Alkitab, tetapi juga harus menulis ulang. Ini adalah tujuan untuk mempertajam pengenalan Anda dan saya tentang Allah kita. Tetapi di samping itu Anda juga diberikan kesempatan tinggal di asrama, supaya kalian juga bisa saling belajar pengalaman teman-teman kalian. Karena di asrama kalian berbeda dari berbagai macam hal. Ada mungkin suku, ada mungkin ras, ya kan? Ada mungkin bahasa, ya, makanan kita yang berbeda dan sebagainya. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang menarik. Nah, itulah sebabnya ketika Anda ditempatkan di asrama, gunakanlah itu saling belajar. Sehingga kita bisa saling memberikan penilaian-penilaian positif, bisa memberikan, ya, dorongan-dorongan positif agar apa? Kita bisa saling bekerja sama satu dengan yang lain. Jadi anak-anakku yang dikasih Tuhan, jangan lelah untuk belajar. Belajar tentang firman Tuhan dan juga belajar tentang pengalaman-pengalaman yang ada di sekitar kita. Kita dilatih, kita diajar supaya apa? Ketika kita selesai sekolah, kita punya sesuatu yang membekali kita. Sehingga ketika Tuhan menempatkan Anda dan saya dimanapun nanti Tuhan mau tempatkan, Anda sudah punya bekal yang besar. Yang pertama, mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, Anda dan saya sudah punya bekal pengalaman kehidupan karena sudah pernah berlatih dengan teman-teman yang berbeda dari suku, agama, dan ras. Karena itu, biarlah dengan renungan singkat pagi hari ini, kalian lebih maju, lebih bernilai, lebih bermakna, dan lebih bermanfaat bagi teman-teman, bagi lingkungan, bagi sekolah, bahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang luar biasa ini. Dan biarlah dengan renungan singkat firman Tuhan pagi ini memberikan kepada kami sebuah dorongan. Karena firman Tuhan berkata supaya kami bersungguh-sungguh berusaha
sekuat tenaga kami berusaha menambahkan iman yang sudah kami punya dengan pengetahuan akan Allah dan pengetahuan berkenaan dengan pengalaman tinggal bersama dengan sesama kami. Tuhan, mampukan kami dan jadikanlah kami alat-Mu menjadi berkat, menjadi contoh keteladanan bagi siapapun yang boleh belajar bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.